Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asa Jawa Suriname buyar di negeri asal. Keinginan kembali dan memperbaiki nasib di negeri sendiri gagal karena kurang modal dan tanah susah diolah. Mereka kembali ke negeri pengasingan. Di sudut ruang pamer Eramus Huis, Jakarta, di mana sekitar 60 foto orang Jawa Suriname dipamerkan dari 20 September sampai dengan 15 November 2014. Film pendek berjudul Javanese Jongen, It's Way of Life diputar berulang-ulang. Soundtracknya lagu pop Jawa Suriname berjudul Lagu Tentrem, dinyanyikan oleh Stanley Rabidin yang juga tokoh sentral film tersebut. Dalam pameran ini juga tersedia belasan buku mengenai Jawa Suriname yang bisa dibaca oleh pengunjung. Pada tahun 2022, 132 tahun migrasi orang Jawa ke Suriname, kolonian Belanda. Mereka menjadi pekerja kontrak di perkebunan sebagai pengganti budak yang dilarang pada tahun 1863. Sebelum mereka, pekerja kontrak berasal dari India, Britania, yang banyak ulah dan menuntut upah besar. Gelombang pertama imigran dari Jawa datang pada tahun 1890. Mereka berjumlah 100 orang Jawa, ditempatkan di Marienburg, perkebunan tebu terbesar di Suriname. Pada periode 1890 sampai dengan 1916, rata-rata orang Jawa yang datang ke Suriname berjumlah 700 orang per tahun. Jumlahnya berlipat pada tahun 1916 setelah pekerja kontrak India Britania tidak lagi dipakai. Pekerja kontrak dari Jawa menekan kontrak kerja selama 5 tahun. Gajinya 60 sen untuk pekerja pria dan 40 sen untuk pekerja perempuan. Setelah kontrak selesai, mereka diizinkan pulang ke Jawa. Jika ingin menetap, mereka akan diberi uang 100 gulden dan sepetak tanah. Kehidupan kuli kontrak mengenaskan. Pemerintah tak menyediakan sarana pendidikan. Pemerintah khawatir jika mereka menjadi pandai, mereka keluar dari perkebunan dan bekerja di kota. Johannes Conrad Keilerstra, mantan wakil jaksa di Hindia Belanda yang jadi gubernur Suriname pada tahun 1933 sampai 1944, membuat kebijakan baru terhadap pekerja kontrak. Dia ingin membuat Suriname menjadi lebih berasa Asia. Imigran yang datang tidak ditempatkan langsung di perkebunan, melainkan disiapkan desa-desa khusus. Di desa ini, para imigran termasuk dari Jawa berhak membuat aturan sipil sendiri dan mengembangkan budaya asli mereka. Hingga jelang Perang Dunia Kedua, jumlah imigran dari Jawa mencapai 30.000 orang. Tercatat 7.684 orang kembali ke Jawa ketika perang berakhir. Gema kemerdekaan Indonesia sampai ke Suriname. Muncul keinginan kembali ke Jawa karena mereka merasa seperti di perasingan. Namun, mereka juga dihadapkan pada masalah kewarganegaraan. Pemerintah Belanda memberi waktu 2 tahun kepada orang Jawa untuk memilih kewarganegaraan warga negara Indonesia atau Belanda. Situasi politik Suriname pun mendukung hal ini. Partai politik bisa dibentuk berdasarkan etnis. Orang Jawa membentuk 2 partai, Partai Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname atau PBIS dan Kaum Tani Persatuan Indonesia atau KTPI. Kaum Tani Persatuan Indonesia dipimpin oleh Inding Sumirta, memiliki komitmen memperbaiki nasib orang Jawa di Suriname dan mengajukan anggotanya menjadi warga negara Indonesia.
Sementara Partai Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname dengan pentolannya Salikin Harjo mengajukan pendukungnya untuk memilih warga negara Belanda. Ketika konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949, Salikin ditunjuk sebagai wakil masyarakat Jawa di Suriname. Pendirian Salikin berubah setelah pengakuan kedaulatan. Dia mendirikan Yayasan ke Tanah Air atau JTA pada Mei 1951 yang mendorong orang Jawa Suriname kembali ke Jawa. Dalam waktu singkat, dia berhasil menghimpun 2.000 keluarga. Pemerintah Indonesia menerima permintaan JTA dengan syarat repatriasi tidak ditujukan ke Jawa karena sudah padat penduduknya. Pemerintah Indonesia memberikan lahan seluas 2.500 hektar di daerah Tongar sebelah utara Pasaman, Sumatera Barat. Mereka tiba di Tongar dengan kapal Lengkoas pada 1954 dan mendirikan desa di sana. Asa membangun kehidupan yang lebih baik di negeri asal buyar. Mereka menghadapi kesulitan keuangan, tanah juga sulit diolah. Beberapa dari mereka akhirnya memilih kembali ke tanah pengasingan. Hanya hutan, tidak ada rumah, tidak ada tempat buang hajat, hanya barak besar yang disediakan. Setiap keluarga diberi jatah 4 kali 4 meter. Tahun 1959, kami pindah ke Padang sebab keadaan di sana sudah tidak aman. Dan bulan Oktober 1964, kami memutuskan pulang kembali ke Suriname. Ujar Rumdina Wagina Sunawi, seperti dikutip VT Kopjin dan Harriete Minguen dalam stile pesantren Levenser Helen van Javans, Surinames Auderens in Netherlands. Karena kesulitan itu, Salikin kena hujat. Orang Jawa di Suriname pun memutuskan untuk tidak kembali pulang ke Indonesia dan memilih menjadi warga negara Belanda. Itulah sepenggal kisah dari saudara kita yang berada di negeri pengasingan, yang berharap ingin kembali ke negeri asalnya, namun harapan itu menjadi buyar.